Salam, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja agar datang menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Bapak Pendeta Octavianus STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami mengundang jemaat Tuhan berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 20 ayat 1. Oh hari istirahat. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati sarah. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada yang esa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pembacaan hukum kasih. Marilah kita berdiri mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama, yang terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam roh. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berikanlah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat Tuhan, untuk merespon hukum kasih, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 434 ayat 1. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali, kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Ya Kristus, Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti ego dan kepentingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Jemaat yang terkasih,
Sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun, hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya. Kita bersama mempersembahkan pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur dan pujian dipersembahkan kepadamu ya Allah pada saat ini. Tuhan memungkinkan kami lagi boleh bersama dalam persekutuan ibadah, sekalipun masih ada di rumah masing-masing. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kiranya kami dengan Roh Kudus-Mu, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman ini, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam firman ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman Tuhan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku.
telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang terkasih, topik renungan Gereja Toraja Mamasa hari ini adalah tekad untuk hidup sesuai firman Tuhan. Tekad untuk hidup sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saya percaya kita semua tahu bahwa Mazmur 119 adalah Mazmur yang terpanjang. Sebab Mazmur ini terdiri dari 22 bagian sesuai dengan abjad Yahudi, abjad Ibrani. Kalau abjad Indonesia 26, tapi Ibrani 22. Jadi terdiri dari 22 abjad, dan di setiap bagian terdiri dari 8 ayat. 22 bagian yang terdiri dari 8 ayat. Sehingga Mazmur 119 ini terdiri dari 176 ayat, yaitu 22 dikali 8. Hal ini Bapak Ibu lebih jelas kalau kita mencermati nyanyian Mazmur 119 terbitan Yamuger, Yayasan Musik Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu 22 bagian ada di sana sesuai dengan abjad Ibrani. Bagian yang kita baca hari ini yaitu ayat 105 sampai 112 adalah bagian ke-14 dalam abjad Ibrani itu Nun, yang menekankan tentang tekad untuk hidup sesuai firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita cermati 8 ayat dalam bagian ini, ada 3 hal penting yang diungkapkan oleh pemazmur yang patut untuk kita cermati bersama-sama. Yang pertama, firman itu adalah terang atau pelita, dan Taurat. Di firman itu adalah terang dan Taurat. Ini mengingatkan kita sekalian dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 bahwa Tuhan Allah adalah sumber atau pencipta terang. Kalau kita ke Perjanjian Baru, terang itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 12. Atau kita dapat lihat di
Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu dan seterusnya di ayat 14 menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi terang itu adalah Yesus sendiri. Kemudian Taurat bukan hanya dalam artian hukum, tetapi dalam artian ajaran, pedoman, atau penuntun. Itulah firman yang diungkapkan oleh pemazmur dalam mazmur ini. Yang kedua, berpegang teguh pada firman Tuhan. Di ayat yang ke-107 dan 112. Sangat jelas kita baca di situ. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Atau ayat 112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai akhir hidupku. Tekad untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, mempersembahkan persembahan syukur di ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Paling tidak Bapak Ibu Saudaraku, 3 hal ini kita dapat pelajari dari bagian ke-14 dari Mazmur 119 ini. Dan itu ungkapan seorang yang percaya, yaitu pemazmur. Lalu, apa yang menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman ini? Ketika kita membaca Mazmur 119 ayat 105 sampai 122. Ada beberapa hal penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, bertekad untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Bertekad untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Mengapa? Dalam Mazmur ini, pemazmur menjelaskan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman hidup setiap hari. Karena itu di ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bisa bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Injil Matius pasal 4 ayat 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Jadi jelas bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman hidup setiap hari, pelita atau terang bagi jalan kita. Siapakah firman itu atau terang itu? Injil Yohanes pasal 8 dan pasal 1 menyatakan Yesus itu sendiri. Itu berarti bahwa yang menjadi pandu hidup kita adalah Yesus itu sendiri. Alasan berikut mengapa kita pun patut bertekad
untuk berpegang teguh pada firman Tuhan adalah karena firman Tuhan itu memberi hikmat dan menghidupkan. Itu juga kita bisa baca di Mazmur 119 bagian ke-14 ini. Hikmat yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu yaitu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu tidak tergantung pada pendidikan, pada usia, ataupun kedudukan, tetapi ada pada firman Tuhan. Kita bisa menemukan dalam Alkitab ada banyak orang yang masih muda tetapi berhikmat. Ada Daniel waktu di Babel, ada Yusuf waktu ke Mesir, ada beberapa orang yang kita bisa dapatkan dalam kitab suci masih muda tetapi memiliki hikmat. Daud waktu menghadapi Goliat juga memiliki hikmat sekalipun dia masih muda. Sehingga yang dimaksudkan sekali lagi, hikmat Tuhan itu tidak tergantung pada pendidikan seseorang, tidak tergantung pada usia seseorang, tidak tergantung pada kedudukannya, tetapi yang pertama-tama adalah pada firman Tuhan. Karena itu, sekali lagi, setiap kita patutlah untuk bertekad, berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua untuk kita yang hidup di zaman ini dari Mazmur ini yaitu berkomitmen untuk terus mempersembahkan syukur sebagai respon kita atas kebaikan Tuhan. Komitmen untuk terus mempersembahkan syukur. Karena itu, ketika kita membaca kitab suci, maka sesungguhnya yang patut untuk kita lakukan adalah bersyukur sekalipun kita menghadapi pergumulan, sekalipun kita menghadapi beban. Sebab kita tahu bahwa firman itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri menjanjikan kepada kita, orang yang berbeban berat kalau ia datang kepadanya, maka Yesus sendiri akan memberi kelegaan. Atau kata Rasul Paulus, kamu tidak akan diberi cobaan yang lebih besar daripada yang dapat kamu tanggung. Jadi intinya adalah orang yang benar-benar meyakini Tuhan dalam hidupnya, menjadikan firman itu pedoman hidupnya atau berpegang teguh pada firman itu sendiri, maka yang namanya syukur, yang namanya pujian, itulah yang patut dipersembahkan. Itu juga jelas dalam bacaan kita bahwa pemazmur dalam bacaan kita ini juga sebenarnya sedang dalam kesulitan besar. Bahkan di ayat yang ke-10, 110 dikatakan orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Jadi juga menghadapi pergumulan, menghadapi beban, tetapi ia mau mempersembahkan syukur. Ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Jadi yang kedua kita pelajari dari firman ini Bapak Ibu, berkomitmen untuk terus mempersembahkan syukur sebagai
respon atas kebaikan Tuhan. Di sini juga kita dapat mengaminkan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, bisa mengaminkan, mengiyakan bahwa terbukti benar dalam menghadapi pergumulan hidup ini, Tuhan selalu ada. Karena itu syukur dan pujian patut kita persembahkan. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, bertekad untuk terus belajar dari firman Tuhan. Kalau yang pertama tadi bertekad untuk berpegang teguh pada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan adalah pedoman. Sekarang yang ketiga adalah bertekad untuk terus belajar pada firman Tuhan. Pada posisi ini tidak ada di antara kita yang dapat mengatakan aku sudah tahu benar tentang firman Tuhan itu. Setiap saat, setiap waktu kita perlu belajar dari firman Tuhan. Karena ketika kita belajar firman Tuhan dalam setiap keadaan kita, di posisi manapun kita belajar firman Tuhan itu, kita akan menemukan hal-hal yang indah, hal-hal yang baru, yang patut untuk kita jadikan pedoman, sehingga kehidupan kita terus berpegang pada firman Tuhan. Terus belajar dari firman Tuhan, tentu saja ada banyak yang bisa kita lakukan. Terlebih di masa pandemi ini, kesempatan yang besar, yang luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, belajar bersama keluarga di rumah tentang firman Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar dapat diwarnai oleh firman Tuhan itu sendiri. Paling tidak Bapak Ibu Saudaraku terkasih, 3 hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kita menjalani kehidupan masa kini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, setiap pribadi kita bersaat teduh sejenak untuk meresapkan firman ini ke dalam pikiran kita, perasaan kita, penghayatan iman kita, sehingga firman ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita di masa yang akan datang. Saat teduh selesai dan saatnya kita akan merespon firman ini dengan mempersembahkan pujian Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan.
Baik Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea akan melantik panitia pemilihan penatua dan syammas untuk periode 2021-2026 di jemaat ini. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea nomor dan seterusnya tentang panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan syammas periode 2021-2026. Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea menimbang: A. Bahwa untuk melanjutkan kepemimpinan jemaat melalui Badan Musyawarah Tetap selaku kawan sekerja Allah di lingkungan Jemaat Tamalan Rea, dipandang perlu membentuk panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan syammas periode 2021-2026. B. Bahwa saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat putusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas pelayanan dimaksud pada butir A di atas. C. Bahwa demi terlaksananya maksud pada butir A dan B dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya. Mengingat: 1. Tata Dasar GTM Bab 6 Pasal 7 tentang Jabatan Gerejawi. 2. Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa Bab 5 Pasal 19 tentang Jabatan Penatua dan Syammas memperhatikan: 1. Keputusan Sidang Majelis Jemaat Tahunan GTM Jemaat Tamalan Rea tanggal 8 sampai 9 November 2019. 2. Keputusan Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea yang diperluas tanggal 23 Juni 2020 memutuskan menetapkan: pertama, panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan syammas GTM Jemaat Tamalan Rea periode 2021-2026 sebagaimana terlampir. Kedua, tugas panitia selaku pelaksana teknis pencalonan dan pemilihan penatua dan syammas berdasarkan tata dasar dan tata rumah tangga Gereja Toraja Mamasa dengan acuan kurikulum pembinaan Majelis Gereja Toraja Mamasa tahun 2013 di bawah bimbingan Pendeta Jemaat Tamalan Rea. Ketiga, yang dibutuhkan dalam kepanitiaan tersebut sepenuhnya ditanggulangi melalui Kasam Jemaat. Yang keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan terlaksananya pelayanan peneguhan penatua dan syammas terpilih dengan ketentuan apabila di kemudian hari di dalamnya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Juni 2020, Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea, Penatua Palanna SPD, Ketua Umum, Penatua Samuel J. Pampang, Sekretaris Umum. Lampiran surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea nomor dan seterusnya tentang panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan syammas periode 2021-2026. Penasihat: 1. Pendeta Jemaat Tamalan Rea. 2. Majelis Pertimbangan Jemaat Tamalan Rea. Penanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea. Ketua Penatua Bernard Bonga SE. Wakil Ketua Penatua Petrus Buntu Parebong. Sekretaris Penatua Herman Buntulayu MT. Wakil Sekretaris Yuniastika Datu SKM. Bendahara Syammas Nober Pemina. Dapil 1 Penatua Martinus Aka Pasau. Kedua
Penatua Nyonya Yulianti Soleman SE. Ketiga, Syamas Edi Thomas. 4, Nyonya Naomi Musa. Kelima, Nyonya Lena Aswangga. Dapil 2, Penatua Pata Pasau. Kedua, Penatua Demianus. Ketiga, Syamas Natalia Suwanto SPD. Keempat, Nyonya Nuriati Simonsita. Dapil 3, 1, Penatua Rosmiati Manala. Kedua, Penatua Langi Lebo STH. Ketiga, Penatua Sarce M STH. Keempat, Nyonya Erna Arwan Malilin Rusel. Kelima, Resti Yulianti Debongga. Dapil 4, 1, Penatua Nyonya Yuliana Amos. 2, Penatua Joni Labalo. 3, Syamas Nyonya Yeni Oktavianus SPD. Keempat, Oktavianus. Kelima, Jenika Daniel. Dapil 5, 1, Penatua Nyonya Oktovina Buntulayu. 2, Syamas Nyonya Nelce David. 3, Syamas Nyonya Lebrina Paulus Tamu. 4, Darius J. Bamba. Kelima, Joni Bongga Sulembwa. Dapil 6, 1, Penatua Abraham ST. 2, Penatua Nyonya Yakomina B. Pualilin SPD. 3, Syamas Benyamin Pualilin. 4, Andarias. 5, Melkias P. Dapil 7, 1, Penatua Dr. Randa Milka MM. 2, Penatua Mesak C. Elewarin. 3, Penatua Petrus Buntu Parebong. 4, Prit Santosa. 5, Dai. Dapil 8, 1, Penatua Dema Peter. 2, Syamas Thomas Tanga. 3, Syamas Antomina S. Arifin. 4, Anjas Daeng Firsan. Kelima, Christian Pabundu. Dapil 9, Penatua Domingus Parende. Berikut Syamas Elizabeth Musa. Berikutnya Calvin Esos. Berikutnya Yermia Lolang. Pembantu umum 1, Tata Usaha Jemaat Tamalan Rea. Dua, para koordinator Dapel. Makassar, 30 Juni 2020, Badan Pekerja Majelis Jemaat Tamalan Rea, Penatua Pelana SPD Ketua Umum, Penatua Samuel Jede Pampang, Sekretaris Umum. Formulir pelantikan panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan syamas Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea periode 2021-2026. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawanan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Saudara-saudari panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan syamas Jemaat Tamalan Rea, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara laksanakan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Biarlah saudara-saudari menerima panggilan tersebut sebagai kesempatan melayani dalam ladang Tuhan. Semoga saudara-saudari beroleh sukacita dan damai sejahtera
dalam melayani sebagai bukti ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dengan didasarkan pada pemahaman bahwa waktu, bakat, dan harta milik yang saudara-saudari berikan untuk pekerjaan tersebut adalah untuk kemajuan dan pembangunan tubuh Kristus. Agar hal itu nyata bagi sidang jemaat, kami persilakan saudara-saudari menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan itu adalah: 1. Apakah saudara-saudari yakin bahwa pilihan yang jatuh pada diri saudara-saudari sebagai panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan semas jemaat Tamalan Rea adalah panggilan yang datang daripada Tuhan sendiri? 2. Apakah saudara-saudari berjanji untuk melaksanakan tugas tersebut dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakannya dengan baik sebagai ketaatan kepada Allah? Apakah jawab saudara-saudari? Apakah saudara-saudari yakin dan berjanji? Berdasarkan janji saudara-saudari, saya sebagai badan pekerja majelis GTM Jemaat Tamalan Rea melantik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sebagai panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan semas GTM Jemaat Tamalan Rea periode 2021-2026 dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Panitia yang sudah dilantik menghadap kepada warga jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai panitia pencalonan dan pemilihan penatua dan semas jemaat Tamalan Rea. Dukunglah, bantulah, dan bekerjasamalah dengan mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita satukan iman dan harap kita lewat doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berbakti menyembah-Mu hari ini. Kami pun sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu, firman ini menjadi nyata dalam hidup kami dan terus menuntun mengarahkan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kami bersyukur bersama ke-75 anak-anak Tuhan yang berulang tahun minggu yang lalu di jemaat ini. Tuhan kiranya berkenan atas ungkapan-ungkapan syukur mereka, ungkapan sukacita, pernyataan iman mereka dalam merespon kebaikan-Mu dalam hidup mereka, bahkan syukur dan pujian jemaat-Mu, sehingga 75 anak-anak Tuhan sungguh-sungguh terus berkesaksian tentang Tuhan, karena Tuhan sungguh baik pada setiap kami. Demikian juga mungkin ada yang berulang tahun pernikahan atau ungkapan-ungkapan syukur yang lain yang diyakini jemaat semuanya dapat terjadi oleh karena kasih Tuhan. Tuhan kiranya diagungkan, dimuliakan dalam semua ungkapan iman jemaat ini, sebab Engkaulah yang patut dimuliakan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk teman, sahabat, keluarga yang masih berjuang menghadapi pergumulan hidup dalam berbagai bentuknya, baik yang lanjut usia, terlebih mereka yang karena sakit penyakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kepadamu kami berseru saat ini, mohon pengasihan, pertolongan bagi mereka semua, sehingga mereka dapat dipulihkan, mereka dapat disembuhkan, mereka dapat dibebaskan dari semua pergumulan kehidupan ini. Sebab Tuhan Yesuslah yang sanggup melakukan perkara-perkara indah di dalam kehidupan kami. Mereka yang terus membantu menolong sesama dalam menghadapi pergumulan COVID-19, terlebih mereka yang menjadi korban dari virus ini. Kami percaya di dalam kuasa Yesus Kristus, oleh mujizat Yesus Kristus, semuanya akan dapat diatasi, sehingga jalan keluar dari pergumulan ini akan terbuka. Setiap orang mengakui bahwa Tuhan kami berkuasa di atas segala sesuatu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah mendaftarkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan nikah minggu depan di jemaat ini.
Tuhan memberkati semua persiapannya sehingga berjalan dengan baik. Berdoa untuk semua jemaat dalam pekerjaan sehari-hari, dalam usaha, dalam rencana. Tuhan berkati, baik yang di kota Makassar ini, yang akan keluar daerah, dan dimanapun anak-anak Tuhan berada. Berkati Tuhan, sehingga setiap kami tetap berkesaksian tentang kebaikan-Mu, dan jemaat-Mu sungguh-sungguh mengalami, menikmati berkat-berkat Allah di dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak kami yang sudah naik di kelas yang baru, pindah ke sekolah yang lebih tinggi, terlebih mereka yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi minggu ini. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, memungkinkan mereka untuk dapat mengikutinya dengan baik. Diberkati Tuhan cita-cita dan harapannya, sehingga mereka berhasil diterima di suatu perguruan tinggi untuk memperjuangkan kehidupan mereka di dalam Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian pun semua rencana program pelayanan di jemaat ini secara keseluruhan sampai di kategorial sekolah minggu, Tuhan berkati sehingga semuanya terus dapat berjalan dalam memuliakan nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kembali kami membawa kepadamu segenap keluarga kami yang sedang merasakan duka. Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, menyertai mereka, menghibur dan menguatkan mereka, baik yang ada di Makassar maupun yang ke Mamasa. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, menyertai mereka, sehingga mereka berduka di dalam pengharapan iman, dan mereka dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berseru dalam nama Yesus, COVID-19 akan dapat undur dari persada Nusantara ini dalam kuasa Yesus. Kami berharap kuasa-Mu menjadi nyata di persada Nusantara ini, sebab kami meyakini Engkau berkuasa di seluruh bumi, di tempat di mana kami ada. Tuhan memberkati semua orang yang mengangkat bersama pelayanan hari ini dalam semua bentuk perannya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga yang kami lakukan ini adalah memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, harapan-harapan iman kami. Tuhan kiranya berkenan, karena semuanya ini dipersembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk kepada persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Sambil kita membawa persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 297 ayat 1, Kau Yesus Raja Maha Kaya. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Tatamulah palungan saja, kandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Marilah kita berdiri untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih-Mu dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama, demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Untuk merespon persembahan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk kepada Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Telah terdaftar pada kantor GTM Jemaat Tamalandrea untuk peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama pasangan calon mempelai
Christian Tamoron dengan Sanda Lebong, Dapel 5. Pemberkatan nikah Jumat 17 Juli 2020 pukul 15 WITA. Pastoral Kamis 16 Juli 2020 pukul 8 WITA. Pasangan kedua Ayub dan Milka, Dapel 2. Pemberkatan nikah Sabtu 18 Juli 2020 pukul 15 WITA. Pastoral Kamis 16 Juli 2020 pukul 8 WITA. 2. Sesuai keputusan rapat BPMJ bersama para koordinator Dapel dan subbidang pada hari Selasa 23 Juni 2020, apabila Allah berkenan, kebaktian hari Minggu di gedung gereja akan dilaksanakan lagi pada bulan Agustus 2020. Sambil mengikuti perkembangan menurut aturan dari pemerintah, PGI dan arahan dari BPMS GTM. Ketiga, kebaktian hari Minggu 19 Juli 2020 dilaksanakan dalam jaringan melalui YouTube GTM Jemaat Tamalan Rea dimulai pukul 6.30 WITA. Penata ibadah adalah Majelis Jemaat Tamalan Rea dari Dapel 9. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juli 2020 pukul 10 WITA. 4. Kebaktian rumah tangga dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Disiarkan secara live streaming pukul 19 WITA. Diharapkan semua warga jemaat dapat mengikuti tepat waktu dan melalui tayangan ulang di YouTube GTM Jemaat Tamalan Rea. 5. Kebaktian persekutuan anak dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu dan hari raya gerejawi melalui aplikasi YouTube GTM Jemaat Tamalan Rea dimulai pukul 8 WITA. Diharapkan kepada para orang tua dan keluarga untuk memotivasi anak-anak di rumah mengikuti pelayanan tersebut. 6. Kebaktian PPGTM Jemaat Tamalan Rea dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19 WITA, disiarkan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan dapat diikuti semua anggota PPGTM Jemaat Tamalan Rea. 7. Kebaktian PPR GTM Jemaat Tamalan Rea dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19 WITA, disiarkan secara live streaming melalui Facebook GTM Jemaat Tamalan Rea. 8. Semua bentuk persembahan berupa kolekte kebaktian, persembahan khusus, kebaktian rumah tangga, persepuluhan, syukuran, diakonia, dan persembahan langsung lainnya dapat disetor langsung melalui koordinator atau bendahara Dapel atau ke tata usaha jemaat setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 7 sampai pukul 13 WITA. 9. Untuk membantu pelayanan diakonia tetap dan penyediaan dana tanggap bencana, BPMJ tetap membuka kesempatan kepada warga jemaat yang berkerinduan membagikan berkat baik bentuk natura atau uang tunai melalui BRI nomor rekening 341901022742542539
atas nama Gereja Toraja Mamasa. 10. Informasi duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. 1. Antonius Stanley Milewandri, cucu dari Ibu Aruan Yesaye Dapel 2, pada hari Minggu 5 Juli 2020 di Makassar. Berita duka yang kedua adalah Ibu Margaret, orang tua dari Nyonya Ruth Depa Rinding, Nyonya Dua Langi, Nyonya Tudang Saiful Dapel 3, pada hari Senin 6 Juli 2020 di Sespa Mamasa. Pendeta, penatua dan samas, badan-badan kelengkapan jemaat serta seluruh warga jemaat Tamalandrea menyatakan turut berduka cita. Dengan iringan doa, semoga Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Sang Penghibur, kiranya menguatkan seluruh rumpun keluarga dalam pengharapan iman. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian warga jemaat, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, jemaat dijemput bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mempersembahkan pujian Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang terkasih, pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman di setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama dengan kekuatan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, dengan selesainya ibadah kita pada saat ini,
kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Octavianus STH yang telah melayani kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, sebagai penyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 440 ayat 1 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.